شوف نقدر خالد، نقول هالشيء. العربي بغض النظر عن ترتيبه في جدول الدوري، العربي يمكن itu nanti akan kita usulkan ke Pak Menpora. Ada 3 pemain tambahan untuk senior. Ya memang jelang persiapan ronde keempat, timnas Indonesia bakal ketambahan amunisi baru di lini depan. Ini menjadi kabar baik bagi Patrick Kluivert, namun bakal menjadi mimpi buruk bagi lawan-lawan Indonesia di ronde 4 nanti. Media Qatar baru-baru saja mengomentari gerak cepat Erick Thohir, di mana Erick Thohir bakal secara resmi bakal menaturalisasi seorang bomber di lini depan. Jelas media Qatar itu bertanya-tanya, kok bisa Indonesia dengan gampang mencari pemain keturunan di Eropa? Dan kenapa para pemain keturunan ini mau membela Indonesia? Ya, kita harus bersyukur punya ketum seperti Erick Thohir. Di bawah komandonya, sekarang level Indonesia benar-benar meningkat. Dulu sebelum Erick Thohir datang, semua para pemain keturunan ogah bergabung. Namun sekarang semuanya mengantri ingin membela Indonesia. Lihatlah sekarang, mulai dari timnas usia kelompok umur, timnas putri, hingga timnas senior saat ini, sudah dihuni banyak pemain keturunan Eropa. Saat ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara resmi bakal naturalisasi Mauro Zijustra dan 3 pemain timnas putri Indonesia. Seperti diketahui, PSSI masih membuka lebar pintu untuk pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia baik putri maupun putra. sama dengan mereka juga nanti ada striker muda Mauro. Ya, kita tahu tim nasional kita di yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda. Sebenarnya nama Mauro Zijustra sudah lama jadi perbincangan pencinta sepak bola tanah air. Dan akhirnya sekarang pemain ini bakal bergabung dengan skuad Garuda. Pemain berusia 20 tahun tersebut sebelumnya diisukan bakal dinaturalisasi bersamaan dengan Ole Romani. Akan tetapi baru terlaksana sekarang. Mauro Zijustra sendiri bisa menjadi pemain tambahan buat timnas Indonesia yang telah memastikan diri lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hadirnya Mauro bakal menjadi pesaing bagi Rafael Struijk di lini depan. Untuk Ole Romani sendiri masih akan menjadi pemain inti. Maka dari itu Rafael dan Mauro harus berusaha keras agar bisa menjadi tandem bagi Ole Romani. Di putaran keempat, tim merah putih bakal menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat. Maka dari itu amunisi-amunisi tambahan bakal terus berlanjut. Dengan hadirnya Mauro, kini timnas Indonesia menjadi tim dengan pemain naturalisasi terbanyak yang pernah ada dalam sejarah sepak bola di dunia. En als dat allemaal goed is, dan vlieg ik als het goed is binnenkort naar Indonesië. En dan ga je ook voor Indonesië spelen, dat is wel ook jouw droom? Ja, zeker. Mereka juga nanti ada striker muda Mauro. Ya, kita tahu tim nasional kita di yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda. We are trying to bring Malaysian football into another level. Now, whatever we plan for, whatever we build, apa benda yang kita merancang, apa benda Fenomena naturalisasi pemain sepak bola tengah menjadi sorotan hangat di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam, berlomba-lomba memperkuat tim nasional mereka dengan mendatangkan pemain berdarah asing. Kondisi ini memicu prediksi bahwa persaingan di level ASEAN akan semakin ketat. Terlebih jika Vietnam turut mengadopsi program naturalisasi besar-besaran, seperti 2 rival beratnya, Indonesia dan Malaysia. Namun, benarkah langkah ini akan langsung mengangkat performa mereka? Baru-baru ini pelatih lokal Malaysia langsung mengskakmat naturalisasi Federasi Malaysia, termasuk cara Vietnam sendiri. Mantan pelatih timnas Malaysia, bernama Raja Issa, justru memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, meski Vietnam dan Malaysia menambah sederet pemain naturalisasi, keduanya belum cukup kuat untuk menjadi ancaman utama bagi timnas Indonesia. Sekalipun 2 negara ini menaturalisasi 100 pemain asing, kalau kita bilang mereka Vietnam dan Malaysia bisa jadi pesaing Indonesia, saya rasa bisa. Tapi mereka bukan ancaman serius bagi Indonesia, ujar pelatih lokal Malaysia. Ia juga menegaskan keunggulan Indonesia terletak pada langkah awal yang lebih cepat dalam program naturalisasi. Soalnya Malaysia dan Vietnam baru mulai jalan, sementara Indonesia sudah jalan. Kita lihat saja siapa yang lebih dulu sampai garis finish. Mereka akan sulit mengejar Indonesia,
ujarnya. Yeah, we have a mentality that there's 11 captains on the field. Whoever plays, doesn't matter who. I see everybody in their own right away. Kekuatan timnas Indonesia bukan hanya soal banyaknya pemain naturalisasi, tetapi juga fondasi tim yang sudah terbentuk dengan solid. Indonesia juga diisi beberapa pemain yang berkarir di liga teratas Eropa, bukan pemain asing yang bermain di liga lokal. Apalagi Malaysia dan Vietnam masih dalam tahap awal membangun tim yang kompetitif dengan pemain baru, ujar Raja Isa. Raja Isa juga menyoroti keunggulan lain milik Indonesia yang tidak dimiliki negara Malaysia dan Vietnam, yakni besarnya jumlah warga negara Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia. Keunggulan Indonesia adalah banyaknya warga negara mereka yang bermigrasi ke negara lain. Hal ini menciptakan peluang bagi Indonesia untuk memiliki sumber pemain naturalisasi yang sangat melimpah. Tuturnya, ya dulu Malaysia dan Vietnam mencibir soal besar-besaran Federasi Indonesia karena terus-terusan menaturalisasi pemain keturunan. Tapi sekarang apa? Mereka justru meniru cara Indonesia. Team, of course, there's some seniority or more experienced players in the group, but for là trận đấu ngày mai là trận đấu đầu tiên của tôi sau khi nhận chức vụ huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Saat timnas senior Indonesia kalah di laga pamungkas dibantai, tak perlu malu. Kita mengakui kekalahan 0-6 itu dari Jepang yang memalukan, meski rasa-rasanya memang sudah masuk akal. Pada saat di GBK saja, kita tunduk 4 gol tanpa balas. Apa yang terjadi kemarin sebenarnya sudah tidak penting. Meski dibantai, timnas senior tetap saja lolos ke ronde keempat. Tak ada habisnya untuk didebatkan. Hanya menyisakan pro kontra saja di ruang publik, di mana di media sosial yang menyalahkan ini dan itu, menuduh ini dan itu. Memang tidak ada salahnya juga. Sah-sah saja namanya juga sebagai fans timnas Indonesia. Yang jelas kekalahan kemarin tidak layak dijadikan ajang salah-salahan pemain. Ini bukan salah pemain, bukan juga salah pelatih. Siapapun yang menjadi pelatih timnas Indonesia tetap saja pasti kalah. Hanya saja perbedaan gol saja. Pada dasarnya Indonesia memang tertinggal jauh dari timnas Jepang. Memang jauh sekali. Kita bisa lihat level mereka 5 tingkat di atas kita. Kenyataan itu harus kita terima, harus kita resapi, dan harus kita pelajari. Bagaimana caranya bangsa yang katanya besar ini, yang gila bola ini, bisa mencapai level tersebut. Dibantai Jepang juga sebagai pengalaman hebat untuk kita, bahwa kerasnya di Piala Dunia nanti jauh lebih keras dari kualifikasi Piala Dunia. Tentu untuk berada di level yang seimbang membutuhkan beberapa tahun lagi, termasuk di dalam federasi juga. Orang-orangnya harus sejalan. Tentu seiring untuk melanggengkan niat suci ini, bisa kita lihat beberapa kali pergantian kepengurusan dan goncangan politik yang harus dilalui untuk membangun pondasi sebesar ini. Intinya sepak bola tidak boleh disatukan dengan politik. Kalau dikait-kaitkan dengan politik, pasti sepak bola Indonesia akan kembali ke masa kegelapan. Ya, jalannya memang panjang dan sulit untuk mencapai level Jepang sekarang. Karena Jepang sendiri butuh waktu puluhan tahun untuk bisa menjadi seperti hari ini. Bahkan, pelatih Hajime Moriyasu menjabat sebagai pelatih tim nasional Jepang sejak tahun 2018 hingga saat ini. Memang kadang sebagian orang ingin instan. Sulit memang, karena belum tentu semua pihak sejalan dan istiqomah dengan apa yang sedang dibangun. Sulit karena kadang orang-orang di federasi punya kepentingannya sendiri-sendiri. Sulit karena mereka yang berkepentingan tidak diuntungkan. Biarlah itu tetap jadi mimpi kita, entah terjadi atau tidak. Tapi kita punya mimpi yang sama. Hari ini mari kita mulai dengan sebuah pengakuan yang sederhana, di mana Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan itu bukan sesuatu yang lumrah. Ini adalah sejarah. Kita terbiasa merayakan hal-hal kecil di tingkat ASEAN. Tapi kali ini kita boleh merayakan hal besar yang datang dengan cara kecil. Perjalanan timnas tidak spektakuler, tidak cukup konsisten. Kita bukan mesin gol, tidak punya pertahanan kokoh juga, tapi kita cukup efisien. Kita bukan favorit, tapi tetap hidup. Dan di sepak bola hidup itu sudah cukup seksi. We make a move,
if I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back, then I'll show you what happens. Messi, appare Messi, gol, 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 gol.